Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Di semester ini kita ketemu lagi pada semester 3 dengan mata kuliah akuntansi biaya dengan saya sendiri selaku dosen pengampu dan dosen pengajar Ibu Ria Anggraini, bisa dipanggil dengan Ibu Ria. Mata kuliah ini sebanyak 5 SKS yang sifatnya adalah required atau wajib diambil oleh seluruh mahasiswa akuntansi. Dan mata kuliah persyarat untuk mengambil mata kuliah akuntansi biaya adalah akuntansi keuangan dasar 1 dan akuntansi keuangan dasar 2. Ya, deskripsi dari mata kuliah ini, kok deskripsi sih? Mata kuliah ini bertujuan memberikan kerangka dasar bagi mahasiswa untuk memahami konsep biaya dalam produksi, perhitungan biaya produksi, pencatatan akuntansi manufaktur, dan alokasi biaya, serta kita akan mengerjakan project based learning di akhir semester. Ya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu tentang peran akuntansi dan jenis biaya. Teman-teman akan belajar tentang peran akuntan dalam organisasi serta jenis-jenis dan perilaku biaya dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, perhitungan biaya campuran, yaitu menghitung besaran biaya variabel dan biaya tetap pada biaya campuran dengan berbagai metode yang ada. Yang ketiga, job order costing ini merupakan metode perhitungan cost ya, HPP, harga pokok produksi, baik dengan kondisi dalam keadaan produk normal, produk rusak, atau produk yang harus dikerjakan kembali, atau sisa barang yang ada. Kemudian yang ke minggu keempat teman-teman akan di materi keempat teman-teman akan belajar tentang perhitungan biaya produksi menggunakan metode proses costing. Kalau yang tadi job order, sekarang proses costing dengan kondisi yang sama, produk normal, rusak, pengerjaan kembali atau sisa barang yang ada. Kemudian yang terakhir, materi terakhir yaitu alokasi biaya menyesuaikan biaya produksi non-pro departemen ke departemen lainnya untuk support departemen. Jadi ada beberapa departemen-departemen supporting yang nanti akan teman-teman alokasikan ke departemen-departemen inti. Nah, yang di akhir setelah UTS, teman-teman akan mengerjakan project based learning yang sifatnya adalah seperti praktikum, tapi teman-teman akan membuat modul laporan keuangan perusahaan manufaktur berdasarkan informasi-informasi atau kondisi real yang ada di perusahaan. Nah, materi pembelajaran yang tadi sudah saya sebutkan, sesuai dengan tujuan pembelajarannya, itu kita bagi menjadi 16 minggu. Di minggu pertama tentang peran akuntan, minggu kedua nanti teman-teman akan belajar tentang biaya campuran, kemudian minggu 3 dan 4 job order costing, minggu kelima dan keenam teman-teman akan belajar tentang proses costing, minggu ketujuh yaitu tentang alokasi biaya departemen pendukung ke departemen inti. Nah, minggu 8 dan 9 nanti ada UTS. Dan di the rest of the semester dari minggu 10 sampai 16 teman-teman akan mengerjakan project based learning yang mana kita bagi dua, 10 minggu 10 sampai minggu 12 itu adalah pembuatan transaksi ya, membuat apa namanya dari awal gitu ya tentang perusahaan informasi umum perusahaan sampai dengan transaksi perusahaan, bukti-bukti transaksi yang ada. Kemudian minggu 13 sampai minggu ke-16 teman-teman akan membuat kunci jawaban dari bukti transaksi yang sudah ada, kemudian finalisasi modul project yang ada. Ya, metode pembelajaran kita di semester ini yaitu project based learning dengan konsep CDIO framework, kemudian pengerjaan studi kasus di minggu sebelum UTS. Ya, di setiap teorinya nanti akan ada pembahasan kasus-kasus, kita akan melakukan forum group discussion dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah metode pembelajaran kita ada asinkron karena kita ada PBL, jadi teman-teman nanti akan lebih banyak fokus mengerjakan proyek secara tim di kelas, di workspace, tanpa ada pendampingan oleh dosen fasilitator. Saya sebagai fasilitatornya nanti, sebagai pengajar juga. Tapi jika dibutuhkan, teman-teman bisa menghubungi saya untuk mengarahkan terkait dengan problem solving yang di sekiranya dalam pengerjaan proyek ada yang tidak dimengerti sesuai dengan teori yang sudah kita bahas sebelum UTS. Seperti itu ya. Kemudian metode media pembelajaran yang kita gunakan nanti kita akan menggunakan e-learning, semua materi ya, e-book, PPT, tugas, kuis, forum group discussion gitu ya. Semua kita akan lakukan melalui e-learning. Kemudian teman-teman akan melakukan presentasi, kemudian ada media pembelajaran Promethean di kelas yang dengan teknologi yang sudah baik di kelas kita. Kemudian ada e-book, ya kita menggunakan buku Hongren's Cost Accounting, yaitu buku utama dan buku lainnya boleh digunakan sebagai pendukung gitu ya, atau informasi dari internet, tapi sumbernya harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Kemudian video pembelajaran, semua materi-materi yang kita bahas di sebelum UTS itu ada video pembelajarannya. Jadi teman-teman bisa merecall atau merewatch gitu ya
recall memori atau rewatch video yang ada untuk bisa lebih paham lagi terkait materi yang ada. Kemudian kita akan menggunakan workspace ya untuk pengerjaan praktikum teman-teman. Nah, metode penilaiannya karena kita ada sebelum UTS itu ada teori gitu ya, pemahaman knowledge, pemenajaman knowledge untuk bisa mengerjakan praktikum, maka ada nilai studi kasus 15% di e-learning, kuis 15%, AAS atau UTS itu ATS atau UTS gitu ya itu 10%. Sisanya itu adalah penilaian untuk project setelah UTS, yaitu project dan presentasi 50%, soft skill-nya itu kehadiran dan sikap itu 5%, dan peer evaluation 5%. Peer evaluation itu adalah nanti di akhir semester saya akan meminta penilaian dari teman-teman sekelompok kalian untuk memberikan nilai di masing-masing timnya gitu ya. Oke, baik. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pendahuluan dari mata kuliah akuntansi biaya. Kita akan bertemu di minggu depan dengan materi-materi yang sudah saya mention tadi di setiap minggunya, ya. Dan silakan di-download ebook yang ada di e-learning dan ditonton video-video pembelajaran yang ada sebelum perkuliahan kita dimulai. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan hari ini dengan materi yang sudah pernah saya bahas di mana? Di RPS ya. Bahwasannya, tapi kalau di mana tuh di e-learning, saya baru ngupload yang chapter 1. Udah pada nonton videonya? Sudah, oke, good. Nah, kita mulai hari ini dengan pembahasan materi terkait dengan chapter 2 ya. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan kembali di mata kuliah akuntansi biaya ini ya, teman-teman itu harus merupakan lulus mata kuliah prasyarat akuntansi keuangan dasar 1 dan 2 dengan saya, dosen pengajarnya Ria Anggraini dan beberapa dosen tim teaching lainnya. Cuman hari ini mungkin tidak hadir ya, nanti akan hadir di sesi selanjutnya ya, seperti minggu lalu. Nah, tujuan pembelajaran kita di minggu kedua ini adalah membahas terkait menghitung besaran biaya variabel dan biaya tetap pada biaya campuran dengan berbagai metode gitu ya. Jadi minggu ini kita masuk ke chapter 2 di cost accounting ya. Nih, an introduction to cost terms and purposes. Seperti yang saya sampaikan di minggu lalu, bahwasannya mata kuliah akuntansi biaya yang notabene itu adalah merupakan mata kuliah yang kalian baru ambil di semester ini secara harfiah akuntansinya ya. Jadi di semester 1, semester 2 yang kalian ambil adalah akuntansi keuangan. Ya, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan pembahasannya itu lebih ke fundamental accounting. Ya. Contohnya misalnya kalian bertemu dengan transaksi yang daily basis itu kayak misalnya seperti penjualan secara kredit, pembelian secara kredit, ya kan, pembayaran gaji, terus kemudian biaya penyusutan gitu ya, atau jurnal-jurnal penyesuaian lainnya. Nah, kalau di akuntansi biaya kalian akan ketemu dengan istilah-istilah baru yang belum pernah kalian temui di mata kuliah sebelumnya. Apa aja contohnya? Ada yang masih ingat yang kemarin saya sebutkan? Apa? Accrual cost, what is that? Apa itu accrual cost? Apa jenis-jenis akun biaya yang kira-kira akan kalian temui? Harusnya kalau sudah baca materi 1 udah tahu ya, coba Mbak. Biaya bahan baku produk HPP, harga pokok produk ya, biaya pokok produk boleh. Ada lagi? Biaya setengah jadi atau persediaan setengah jadi, atau kalau istilah dalam akuntansi biaya apa? Barang dalam proses. Apalagi kira-kira?
Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ada dua. Kalau dalam akuntansi biaya ada apa aja? Tenaga kerja langsung dan Biaya tenaga kerja langsung dan tenaga tidak langsung. Good. Apalagi kira-kira yang new? Biaya overhead. Good. Apalagi? biaya variabel. Biaya variabel, non variabel. Biaya variabel itu apa? Variabel itu biaya yang dia kayak bahan baku, bahan dalam proses kayak Oke. tenaga kerja langsung. Kalau biaya yang variabel itu kayak biaya gaji, biaya listrik. Oke, good. Ya, jadi kita mengkategorisasikan ada biaya variabel, ada biaya non variabel atau biaya tetap kita bilangnya, gitu ya. Nah, kita lihat, kita akan bahas tentang biaya variabel dan biaya tetap. Ini saya senang nih, karena teman-teman itu sepertinya sudah membaca materi ya, jadi which is good. Di sini dalam cost itu ada istilah-istilah yang harus kita ketahui atau basic cost terminologinya. Cost itu apa sih? Sacrifice resource to achieve a specific objective. Maksudnya apa itu? Kira-kira maksudnya apa? Kenapa kita harus sacrifice something? Apa maksudnya cost? Pas itu biaya Gimana? Untuk mendapatkan tujuan tertentu. Untuk mendapatkan tujuan tertentu, oke? Tujuan apa itu contohnya misalnya? Contohnya produk gimana? contohnya di PPT ini mobil Bu. Dalam mobil kan pasti kita butuh tenaga untuk mengerjakannya supaya manusia, lalu kita butuh alat dan bahannya juga. Oke, jadi karena kita mobil tadi ya contohnya ya, mobil, kita mau menggunakan mobil nih, gitu ya. Untuk bisa mendapatkan benefit dari mobil itu kita harus sacrifice something. Apa sih sacrifice? Mengorbankan sesuatu. Supaya mobilnya bisa kita gunakan, bisa mendatangkan benefit buat kita sebagai user, gitu ya. Berarti kita harus beli apa? Bahan bakar. Itu cost nggak? Cost, gitu ya. That's why it means sacrifice resource to achieve a specific objective, gitu ya. Harus ada tujuannya, gitu. Dalam menggunakan uang perusahaan, ketika kita mau menjadikan dia biaya, itu harus ada tujuannya. Tujuannya untuk siapa? Untuk perusahaan, jangan untuk tujuan pribadi, gitu ya. Kalau jatuhnya tujuan pribadi, that's not a cost for company. Itu bukan biaya untuk perusahaan, gitu ya. Terus kemudian actual cost, a cost that has occurred. Artinya apa tuh actual cost? Masih ingat materi yang di semester sebelumnya? Di akuntansi keuangan ada dua basis pencatatan dalam akuntansi, apa aja? Yap, wah good. Ada accrual basis, ada cash basis, ya. Dua-duanya memiliki kesamaan apa? Sama-sama pencatatan akuntansi, that's good, ya. But here, di sini dia bilang actual cost, a cost that has occurred. Jadi kalau misalnya di cash basis, dulu kalian kenali dengan istilah cash basis and until now, itu adalah kalau kalian sudah membayar sesuatu dengan uang, tapi belum tentu itu sudah terjadi, ya. Apanya maksudnya yang sudah terjadi? Contoh apa? Pembelian barang. Kenapa pembelian barang belum terjadi? Maksudnya gimana? Misalnya biasanya cash basis itu bisa jadi aja uangnya udah diterima tapi barangnya belum diantar. Betul. Bisa jadi uangnya sudah kita terima. Sorry, kalau kita beli berarti kita bayar. Bisa jadi uangnya sudah kita keluarkan tapi kita belum menerima barang yang kita beli, gitu ya. That hasn't occurred, ya kan? Itu belum terjadi. Tetapi kalau yang sudah terjadi ketika barangnya sudah kita terima, itu baru disebut dengan actual cost. Jadi dalam akuntansi biaya kita mengenal istilah actual cost. Jadi costnya itu benar-benar sudah terjadi, sudah dijalankan, ya sudah disacrifice gitu loh istilahnya.
gitu ya. Contoh misalnya nanti mungkin kita akan masuk ke materi selanjutnya itu adalah tadi ada disebut bilang biaya tenaga kerja langsung Bu, gitu kan. Biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja ketika kita sebagai tenaga kerja di bagian produksi gitu ya, di manufaktur, ketika kita bekerja dengan mesin, apakah kita langsung dibayar saat itu juga? Enggak. Gitu ya. Kita dibayar bulanan, ya. Monthly basis, mungkin next month gitu ya, atau at the end of the month gitu kan. Terus kemudian baru kita dibayar. Nah, itu disebut dengan actual cost. Si karyawan sudah memberikan semua tenaga dan pikirannya ke perusahaan, tapi perusahaan belum membayar. Gitu, ya. Ada juga yang metodenya terbalik. Jadi dibayar dulu di depan, jadi gajinya duluan gitu ya, baru kerja gitu. Ada juga metode perusahaan yang seperti itu, tapi mostly mereka membayarnya itu at the end of the month gitu ya. Setelah karyawan bekerja baru dibayar. Budgeted cost, a predicted cost. Namanya sudah budgeted gitu ya. Baru estimasi, benar sekali. Itu baru estimasi. Jadi contohnya misalnya terkadang dalam menentukan harga, tadi kan dinyebutin itu Bu, harga pokok produk gitu ya. Harga pokok produk itu terkadang kita belum bisa mengetahuinya di depan gitu ya. Jadi supaya ketika kita mau jualan, kita mau buat suatu produk, nggak mungkin kan kita jualannya nunggu produknya jadi, kita hitung costnya baru kita pasarkan. Kelamaan. Biasanya kalau kayak perusahaan-perusahaan developer rumah, mereka belum bangun rumahnya tapi udah jualan, bener nggak? Iya. Orang-orang, ayo lihat ini tanahnya, tanah kosong nih gitu kan? Ya nggak? Bener ya, tapi dari mana si perusahaan developer bisa tahu bahwa harga jualnya sekian? Untuk mengetahui harga jual berarti dia harus tahu harga pokok dulu dong, bener nggak? Nah, dari mana dia bisa tahu ada harga pokok? Padahal dia belum ngeluarin biaya-biayanya. Diprediksi, estimasi. Oke, kalau untuk bangun satu rumah gitu ya, kita harus ngurus legalitasnya dulu nih. Sewa pengacara, notaris dan lain-lain gitu ya, untuk mendapatkan hak untuk menggunakan tanah ini gitu ya, untuk kemudian kita akan jual itu sekian ratus juta. Terus kemudian untuk bangun satu unit rumah dengan berbagai macam direct materialnya gitu ya, dengan berbagai macam bahan bakunya, itu kira-kira biayanya 100 juta untuk dapat 2 tingkat. Gitu kan, untuk dapat 2 tingkat 100 juta. Kemudian untuk bangun itu kita butuh tenaga kerja langsung, kira-kira upahnya 50 juta untuk satu unit. Sudah 150 juta gitu ya. Terus kemudian pasti kita butuh air, listrik gitu ya. Terus kemudian biaya-biaya untuk mobil kontraktor kita bisa masuk ke dalam area perumahan gitu ya, untuk bisa warawiri gitu, bolak-balik. Itu kira-kira biaya itu kan masuk biaya overhead. Biaya overheadnya kira-kira sekitar 70 juta misalnya. Jadi total ada 220 tapi di luar dari legalitas. Legalitas itu adalah fixed cost. Kita punya fixed cost nih di situ, karena kan satu kali legalitas itu untuk semua unit rumah. Ya kan? Yang tadi saya omongin apa? Ada 3, ada direct material, ada direct labor, ada overhead. Ya kan? Contoh-contohnya. Itu ada 3 jenis biaya. Oke, kita buat predicted cost-nya. Oke. Bu, kira-kira kalau kita buat budgeted cost, ada kemungkinan nggak ya harga yang kita tentukan, yang kita hitung di budgeted itu malah kurang? Ada kemungkinan nggak teman-teman? Ada. What should we do? Kalau misalnya ada yang kurang, tapi kita sudah announce ini bahwa ternyata harga rumahnya sekian. Apa yang harus kita lakukan kalau ternyata kurang? Secara kalkulasi, secara hitung-hitungan orang bisnis gitu ya. Wah, sayang nih, harusnya saya dapet keuntungan margin. Tadinya saya mau ngambil marginnya itu 200%. Dari 200 tadi costnya
220 juta. Tapi ternyata ini predicted cost, budgeted cost. Actual cost-nya itu berapa? Misalnya ternyata actual cost-nya 250 juta. Ada loss dong? 30 juta. What should we do? Nothing. Pertama, mungkin itu diakui sebagai loss untuk bahan pembelajaran perusahaan ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah ada margin 200%. Berarti margin kita yang mau tidak mau kita kurangi. Bukan kita kurangi, tapi memang jadinya berkurang secara otomatis. That's why kalau kalian nanti jadi akuntan, jadi seorang planner, planning control or budgeting control, that's not easy. Gitu ya, nggak mudah teman-teman. Karena ketika kita mau memprediksi cost, harga pokok produk, itu akan berdampak kepada harga jual. Ketika kita sudah announce harga jual ke masyarakat, apakah mohon maaf ternyata saya salah ngitung, naikin ya dikit. Nggak bisa. Gitu ya, bisa kita kayak gitu. Kita sebagai customer mau nggak langsung udah cancel, nggak jadi. Gitu kan? Nggak profesional gitu. Jadi mau tidak mau, ini juga bagian dari sacrifice. Gitu. Ya. Jadi dalam membuat anggaran, dalam membuat budget itu kita memang harus apa ya namanya? Survei, research. Gitu ya. Kita harus research apakah memang harga misalnya direct material tadi, harga bangunan tadi gitu ya, bahan-bahannya itu apakah memang 3 bulan atau 5 bulan atau 1 tahun ke depan akan ada perubahan harga, kenaikan harga atau penurunan harga. Itu harus kita prediksi gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ketika kita sudah membuat budget malah merugikan perusahaan. Oke, next ada cost object. Anything of interest for which a cost is desired. Cost object artinya iya, objek-objek yang dikenakan biaya gitu ya, atau setiap objek yang bergerak di perusahaan itu pasti mengeluarkan biaya gitu. Nah, objek apa saja? Contoh, misalnya kalau kita dalam proses produksi ada banyak jenis objek kan? Apa aja objeknya coba? Produk, ya produk, kita kan mau produksi produk ya. Oke, objeknya apa nih? Hah? Mesin, pengemasan, apalagi? Apalagi? Karyawan, objek juga, gitu loh. Desain, objek juga, itu semua ngeluarin biaya, bener? Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan terminologi cost. Ada? Nggak ada? Cukup? Cukup jelas ya? Nah, cost object examples at BMW. Siapa yang punya BMW? Soon ya, coming soon, amin. Cost objectnya produk. Illustrationnya BMW X5 Sports Activity Vehicle ya. Cost objectnya service, dealer support telepon hotline. Itu cost object. Kenapa service dibilang cost object? Karena dalam memberikan layanan pasti akan ada biaya-biaya yang akan kita keluarkan. Contoh hotline, berarti ada jaringan telepon, ada internet, ada bayar orangnya dan lain-lain. Gitu ya. Project R&D, apa R&D? R&D apa? Research and Development. Biasanya kalian ketemu R&D itu ketika apa di perusahaan? Harus familiar nih dengan istilah-istilah kayak gini. Karena nanti ketika kalian bekerja harus menggunakan istilah yang seperti ini biar kelihatan keren. Oh iya Pak, kemarin R&D kita langsung naik gaji. Harus pakai istilah begitu. R&D apa? Research and Development itu apa? Ada yang tahu? Penelitian pengembangan. Ya itu translate-nya. Penelitian dan pengembangan. Tapi itu apa sebenarnya, untuk ngapain R&D itu? Untuk menghasilkan produk baru. Untuk menghasilkan produk baru. Apa?
Mengembangkan produk baru ya, that's correct. Jadi R&D di sini kalau dibilang R&D project on DVD system enhancement. Enhancement berarti kita mau mengembangkan, mau meningkatkan produk yang ada gitu kan. Atau kita mau R&D nggak mesti melulu produk teman-teman. Misalnya kita mau R&D perusahaannya mau ekspansi ke luar negeri. Kita harus research dulu. Nggak bisa langsung pokoknya saya maunya di Amerika bagian California titik. Taunya produk kita di sana nggak dipakai, nggak ada usernya, ya kan? Jadi nggak bisa seperti itu. Itu juga R&D. Jadi nggak mesti melulu kita harus mau buat produk baru atau jenis lain produk baru gitu ya. Terus kemudian kita research and development. Nggak mesti, nggak melulu itu gitu ya. Tapi juga pengembangan pasar atau kemudian kita mau menambah departemen atau unit di suatu perusahaan, itu juga kita harus R&D juga. Bisa juga seperti itu gitu ya teman-teman ya. Terus customer, Herb Chambers Motors, a dealer that purchases a broad range of BMW vehicles. Ini customer. Activity, setting up production machines. Activity. Cuma teman-teman kebetulan nggak belajar tentang activity based costing ya. Activity based costing itu di pelajaran di akuntansi manajerial di AM. Tapi selain job order costing yang teman-teman nanti akan pelajari next week, terus kemudian proses costing itu another week. Kemudian nanti ada lagi metode dalam perhitungan biaya atau costing, itu ada beberapa metode lainnya, contohnya activity based costing. Activity based costing itu biasanya yang paling banyak digunakan perusahaan. Gitu ya teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan terkait materi, kita akhiri materi hari ini ya. Saya tutup untuk materinya, bukan kelasnya ya. Saya tutup materinya untuk hari ini. Semoga bisa kalian pelajari dengan baik ya. Dan lihat e-booknya. Minggu depan kita coba, minggu depan, nanti akan ada tugas untuk bagaimana cara memahami cost flow-nya, sehingga nanti kalian bisa tahu, oh ini arahnya ke sini nih, gitu loh. Ya, itu harus dikerjakan tugas. Kalau nggak pakai tugas, teman-teman nggak akan ngerti. Ya, itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.